Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin amin amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Khusus untuk para kepoers, stalkers yang suka ngintip-ngintip energi orang lain, yang suka kepo dengan kehidupan orang lain, yang suka usil dengan kehidupan orang lain. Oke. Yang akan aku bacakan untuk kedua belas zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya guys. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir untuk Water sign di Pisces. Jadi nanti kalau aku bilang Taurus, artinya orang yang sedang kamu kepoin ini zodiaknya Taurus dan kamu zodiaknya bisa apa saja ya. Kalau aku bilang Pisces, artinya orang yang sedang kamu kepoin zodiaknya Pisces, sementara zodiak kamu bisa apa saja, oke? Kalau kamu pengen lihat tentang dirimu, silahkan kamu mundur ke readingan yang aku upload di hari Minggu guys. Ada namanya yang urgent message for the next 7 days, itu untuk melihat atau kepoin diri sendiri. Tapi ini readingan khusus untuk mengkepoi orang lain kalau seandainya kamu punya waktu gitu ya. Oke. Akan penting sekali kepo itu dimulai dari moon sign seseorang karena itu bicara tentang rahasia atau secret guys. Kemudian dilanjutkan ke ascendant, lalu yang terakhir ke sun ya. Jadi mungkin untuk melihat gambaran detail mengenai seseorang yang sedang kamu kepoin, kamu perlu melihat readingan 3 zodiak sekaligus biar dapat kesimpulannya seperti apa. Oke, ini general reading ya guys. Bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan orang yang sedang kamu ingin kepoin ini. Mungkin akan resonate dalam karir mereka, dalam keuangan mereka, dalam urusan romance, persahabatan dengan keluarga. Kamu kan langsung tahu aja kok nanti, oh iya iya keluarganya tuh yang begitu, atau oh iya 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 keuangan dia tuh lagi begitu, atau iya 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 itu perasaan dia ke aku. Kamu kan langsung tahu aja karena kamu adalah kepoers sejati. Dan kalau memang pesan ini untukmu, tidak akan ada yang bisa menghalanginya ya untuk bisa kamu dengarkan. Oke. Dan aku bicara dengan banyak orang sekaligus. Jadi nggak semua orang kepo bisa aku support guys kekepoannya dalam readingan ini. Silakan kamu bijaksana dalam menyikapi readingan tarot ya. Oke. Tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Ini mini video guys. Aku hanya akan ambil 1 kartu saja supaya kamu tidak perlu kepo berlama-lama. Kenapa ada? Oke. Supaya kamu tidak kepo berlama-lama, mari dicek dulu apakah masih ada flipper dari deck lain di sini. Kepo berlama-lama, tapi walaupun cuma 1 kartu, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Jumpers yang suka lompat-lompat silahkan cek kotak deskripsi. Aku ada bikin timestamp di situ. Nama zodiaknya dan kemudian angkanya ya. Angka itu akan membawa kamu langsung ke zodiak yang ingin kamu kepoin untuk menghemat waktumu guys, karena aku tahu waktu kamu sangat berharga. Oke. Kita akan pakai 2 deck ini secara bergantian. Ini dulu yang pertama, bagus. Ganti elemen, ganti deck biar fresh ya. Oke. Kerja sama kamu sangat dibutuhkan guys untuk memfokuskan wajah ini orang dan kemudian menyebutkan namanya di dalam hatimu ya, supaya terfokus guys. Dan kita bisa terkoneksi, aku bisa keluarkan kartu yang paling cocok untuk kamu dan menjelaskan dengan sebaik-baiknya just like usual. Oke. Untuk yang baru pertama kali nonton channel Be Delightful, welcome guys. Namaku Ray, aku Tarot Reader. Aku disuruh channeling. Oke. Kita mulai dari yang pertama, Earth sign, Taurus ya. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Halo. Kalau pandil Mike 3 kalau pandar ke Angels kolektif yang lagi kepo sama Taurus. Halo Taurus. Taurusnya suka berpikiran negatif kayaknya guys, memikirkan hal-hal yang nggak penting. Karena aku tiba-tiba dek gitu di telinga kiri dan kemudian aku bilang, ada yang ngomongin aku nih yang nggak beres. Aku bukan tipe orang seperti itu guys. Aku nggak bukan tipe orang yang, kan ada tuh ya common sense yang bilang kalau telinga kita berdenging gitu atau dek kayak digituin sebelah kiri, itu biasanya otitis eksternal. Silakan konsultasikan ke dokter THT. Kalau aku mikirnya begitu. Tapi tadi barusan tiba-tiba muncul di pikiran aku, ada yang ngomongin aku yang gak beres nih ya. Itulah pikiran negatif. The Five of Pentacles kartunya, itu kartu Taurus guys. Oke, mari kita lihat dulu. Halo Taurus. Iya.
Apa ini kartu? Sebentar guys, kenapa aku tiba-tiba blank? Kok aku ngeliat ini kayak ada yang menyerang kanan kiri dan kemudian Taurusnya nggak akan peduli kayak begitu guys. Sebenarnya ini kartu Wheel of Fortune, tapi entah kenapa aku ngelihatnya seperti antara Magician ditambah The Strange, Leo card. I don't know. Padahal di sini ini bukan kartu The Strange, ini kartu Wheel of Fortune. Nomor 10 Major Arcana. Wheel of Fortune itu adalah kemudahan, kemurahan. Segala sesuatunya murah guys. Mungkin mau beli barang pas lagi murah-murahnya, itulah The Wheel of Fortune ya. Ada banyak diskonnya 1 minggu ke depan ini. Tapi pada intinya The Wheel of Fortune adalah yang awalnya sulit jadi mudah. Yang awalnya kayak banyak hambatan, banyak tantangan, sekarang jadi mudah. Dan kenapa bisa mudah? Karena Taurusnya don't give a fuck about that. Oke, yang bikin selama ini sulit adalah Taurusnya selalu merespon kiri, merespon kanan, menanyakan kiri, menanyakan kanan, bimbang sana, bimbang sini begitu. Jadi semuanya serba sulit. Dan kemudian di 1 minggu ini Taurus pilih fokus, lihat wajahnya ini, Dewi ini, melihat ke depan saja, gak peduli lagi sama setan-setan di sebelahnya ini. Dan kemudian jadi mudah. Keadaan jadi mudah untuk dia. Jadi The Wheel of Fortune, maka aku bisa bilang di 1 minggu ke depan Taurus ini akan menyadari bahwa not doing anything it's make everything running naturally. Dan kemudian keadaan jadi mudah, jadi lempeng ke depannya dengan cara membiarkan semuanya berjalan secara alami, something like that guys. Jadi kamu akan ngerasa bahwa si Taurus ini less effort, kayak kurang perjuangan, kayak akan lebih santai, kayak tidak akan seaktif yang sebelumnya, tapi akan lebih tenang, lebih diam, lebih santai. Tapi tujuannya adalah untuk meraih yang memang dia inginkan ini, dan itu ada kaitannya dengan kamu. Taurus mungkin akan kurang frekuensinya ngechat kamu, kurang frekuensinya untuk menghubungi kamu begitu guys. But bukan berarti dia menjauh dari kamu, but it's just like I will let this run naturally. Dan dia akan merasakan kemudahan itu datang katanya. This is Major Arcana guys, universe yang kasih untuk dia ya. Anybody could be here karena Wheel of Fortune tidak merepresentasikan zodiak apapun. Oke. Nih, the Two of Cups. Hehehe. Atasnya Scorpio, The Death. Jadi setelah ini kan dibiarkan lempeng aja, perubahan terjadi. Nah, ini energetically guys, Major Arcana soalnya. Dan Taurus itu kayak diarahkan untuk melakukan itu begitu ya. Oke. Kita segera teruskan ke Earth sign yang kedua, ada Virgo guys. Silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. The Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Oke. Halo Virgo, apa kabar saudaramu? Saudaramu. Apa kabar kamu saudaraku? Kabar saudara. Oke, ini dia Virgo ya guys. Virgo. Ya. The Three of Swords guys. Pengkhianatan, dihianati atau mengkhianati. Oke. Betrayal ini kartu sedih, sakit hati, dan kelihatan hujannya begitu guys. Ya kan ada pengkhianatan yang terjadi, tapi kekuatan akan diberikan kepada beliau-beliau ini guys. Ditambah The Knight of Pentacles, make another plan ya. Libra, Gemini, Aquarius, aku lihat yang paling banyak kepo sama si Virgo ini. Antara kalian yang akan mengkhianati Virgo atau Virgo yang akan mengkhianati kalian. Tapi aku rasa Virgo gak mengkhianati orang guys, setahu aku ya. Coba cek itu di astrologi, Virgo itu very loyal person. Dia tuh gak akan loyal sama orang sebelum dia benar-benar memikirkan betul orang ini layak untuk mendapatkan kesetiaan dia atau enggak. Once sudah dapat kesetiaan, dia akan tetap setia begitu guys. Tidak akan ada betrayal biasanya ya, aku nggak akan mengeneralisasi semua. Tapi The Three of Swords hanya akan muncul setelah cerita kesetiaan. Pengkhianatan hanya akan muncul ketika ada komitmen kan begitu ya. Ketika ada perjanjian untuk kesetiaan baru dilanggar, muncullah pengkhianatan. Selama tidak ada perjanjian tentang kesetiaan, tidak akan ada
betrayal atau pengkhianatan. Dan the Three of Swords ini betrayal atau pengkhianatan. Maka sudah pernah dijanjikan si Virgo tentang kesetiaan, tapi dia mengkhianatinya. Dan aku rasa ini dari seseorang yang lain, Leo kayaknya guys, atau Libra, Gemini, Aquarius, oke? And this is not good. It's really in pain. Menyedihkan sekali aku lihat sampai nangis-nangis begini guys. Bukan harus tentang emotion, tentang romance-romansan ya. Bisa jadi dia dihianati sahabatnya, bisa jadi dia dihianati oleh keluarganya, bisa jadi dia dihianati tempat kerjanya, rekan bisnisnya. Tapi yang jelas pengkhianatan yang aku lihat 1 minggu ke depan dan bikin Virgo ini hancur-hancuran, oke? Oh my god, mudah-mudahan Virgonya baik-baik saja ya guys, oke. Kita teruskan untuk arsen yang ketiga, ada Capricorn. Silahkan kamu fokuskan wajah Capi yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. For kolektif yang lagi kepo sama Capricorn, halo Capi, apa kabar? Ada yang kepo sama kamu Capi? Oke. Bukan. Oke, The Star guys. Aquarius yang banyak kepo sama Capricorn, Scorpio juga karena aku tiba-tiba melihat bunga mawar merah ini. Mawar merah. Oh, itu anggur merah. Mawar merah ini kan kartu logonya Scorpio ya guys, Red Rose. The Star ini adalah top of the world atau solusi yang muncul datang dari universe yang tidak disukai manusia, biasanya but the only one solution atau light at the end of the tunnel, keluar dari masa-masa sulit, masa-masa challenging dalam hidup. Di 1 minggu ke depan, Capricorn yang sedang kalian kepoin ini kayak akhirnya melihat titik terang atas permasalahan yang dia hadapi guys. Oke, yang aku rasa berkaitan dengan seorang Aquarius. Oke, it's like pouring everything out, kayak membuang semuanya, mengosongkan semuanya. It's like empty it out. Begitu dia menyadari, oh ini dia masalahnya, kemudian dia ada membuang sesuatu guys. Mungkin kamu yang dibuang Aquarius. Tapi yang jelas ada jalan terang untuk kehidupannya si Capricorn kolektif di 1 minggu ke depan, yang membuat dia berhasil menemukan solusi atas permasalahannya ya. Nice, congratulations. Tolong sampaikan salamku sama Capricorn, bilang selamat ya. Oke guys, pindah supir. Kita akan pindah elemen. Kita lanjutkan ke elemen berikutnya, elemen api. Ada yang pertama Aries. Silakan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Halo Aries, ada yang kepo sama kamu? Kasih tahu nggak Aries sama dia? Oke, ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Ya. Scorpio yang kepo sama Aries, the Death ya. Hey guys, this is good. This is a really big transformation. Keluar dari sebuah permasalahan, kemudian ada jalan cerita kehidupan yang akan berubah, dan ini total guys perubahannya ya. Bukan yang kecil-kecil ketika kita bicara tentang the Death, sampai ke pondasi-pondasinya diubah. It's like a new beginning, new chapter in life. Dan semua kartu the Death membawa orang ke situasi yang lebih baik ya, kayak ada stuck yang lama begitu guys, nggak udah-udahnya, dan kemudian di 1 minggu ini stuck itu berakhir, jalan bisa dilanjutkan, diteruskan, dan banyak Aries yang akan berganti karir mungkin guys ya, berganti tempat kerja, pindah rumah, atau mulai memberi rumah, akan masuk rumah baru, atau bisa jadi juga Aries-nya itu akan menjalani perubahan pola hidup dengan yang lebih baik, tapi itu bukan yang kecil-kecil, yang besar-besar. Dan ini bagus, dan ini driven ya guys, diarahkan oleh universe because this is major arcana. This is good. Entah kenapa aku rasa dia meninggalkan kamu Scorpio. Kalau Scorpio yang sedang menonton readingan ini lagi kepo sama Aries, karena semua yang ditinggalkan the Death ini hal yang tidak baik guys. The Death akan membawa ke tempat yang lebih baik, something like that. Jadi kalau memang misalnya Scorpio yang sedang kepo sama Aries, berarti kamu itu yang gak baik dalam hidup si Aries ya.
Kita teruskan untuk fire sign yang kedua guys. Ada Leo. Silahkan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin. Lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Yang lagi kepo sama Leo. Halo. Guys, pecah. Hai Leo. Hai Leo. Ada yang kepo sama kamu Leo. Iya masih tetap so artis guys, so bos. Bercanda. Siapa ini guys? Oh, Taurus, Virgo, Capricorn yang paling banyak kepo sama Leo aku lihat di 1 minggu ke depan. The Five of Pentacles ini ketakutan, ketidakpastian ya, keraguan-raguan, kebimbangan, pikiran negatif sih, lebih tepatnya kepikiran negatif tentang hal-hal yang tidak dia sukai, dia sedang manifestasikan guys di dalam hidupnya. Dan itu berkaitan dengan kamu, aku rasa Taurus, Virgo, Capricorn. Dia tuh nggak tenang hati, nggak nyaman hati mengingat kamu, dan kemudian itu menguasai dia, dan dia create path untuk mewujudkan hal tersebut ya. Karena Five of Pentacles ini jelek banget kartunya sebenarnya guys. 5 itu bukan angka yang bagus di minor arcana. Tentang perubahan sebenarnya dalam hidup. Leo ini kayak ngerasain something is changing right now in their life, tapi bikin mereka ketakutan guys. Itu yang paling gak bagus sebenarnya. Karena life is about changing. Dimana-mana yang namanya hidup itu berubah guys. Tapi kalau kita memikirkan hal yang tidak baik, perubahan itu sendiri mungkin akan mengarah ke yang tidak baik. Atau at least setidaknya di masa perubahan itu hidup kita jadi kacau balau ya. Dan itu yang sepertinya yang sedang terjadi dalam kehidupan Leo aku lihat di 1 minggu ke depan. The Five of Pentacles adalah pikiran negatif ya. Ada juga guys pemahaman lain dari Five of Pentacles, masalah keuangan kronis yang masih akan tetap terulang di 1 minggu ke depan ya. Oke, kita teruskan ke fire sign berikutnya. Ada Sagittarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Segi yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Sagittarius. Halo Sagittarius, ada yang kepo sama kamu guys. Yuk kita kasih mereka puas dengan kekepoannya. Oke Segi, terima kasih ya. Oke, ini dia guys, The Hierophant. Taurus yang banyak kepo sama Sagittarius ya. Hierophant ini adalah patuh pada peraturan yang tidak tertulis guys ya. Kembali ke jalan yang benar, mementingkan yang kolot-kolot, common sense, percaya tahyul. Oke. Tahayul apa tahyul guys? Tuyul kali. Oke. Jadi kalau dibilang jangan gunting kuku malam hari gitu ya. Awalnya Sagittarius emang nggak pedulian guys. Mau malam, subuh, pagi, sore ya gue gunting kuku ya gue gunting kuku aja gitu. Tapi di 1 minggu ke depan beliau ini akan menghargai common sense tadi ya, atau old fashion style, old fashion way tadi. Jadi dia 1 minggu akan lebih patuh, akan lebih baik ya. Atau misalnya kalau Sagittarius ini yang sedang kalian kepoin ini adalah Sagittarius yang sedang menikah, dia akan lebih mengutamakan pernikahannya. Dia akan, pernikahan ini resmi ya guys, The Hierophant ini yang disetujui oleh kedua belah pihak keluarga, yang diketahui orang ya, yang tidak disembunyikan. Beliau akan lebih fokus ke situ. Kalau seandainya kamu adalah Sagittarius yang kepoers yang sedang menjalin hubungan terselubung dengan seorang Sagittarius, karena itu common guys. Itu biasa terjadi. Maka mungkin Sagittarius ini akan lebih fokus ke pasangan sahnya begitu ya. Kayak kembali ke jalan yang tepat, jadi baik gitu, nggak keluar minum, nggak melakukan hal-hal yang tidak baik. Begitulah ada Hierophant biasanya, kayak pertobatan. Oke, lagi didatangi yang baik-baik. Oke, itu dia untuk fire sign. Kita segera pindah deck lagi karena pindah supir. Ganti elemen, kita lanjutkan ke elemen berikutnya, air sign ya, elemen udara. Dimulai dari Libra dulu ya guys. Silahkan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Kepo sama Libra. Halo Libra. Libre. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Libra merencanakan sesuatu dan pengen mengajak kamu dalam rencananya. Aku lihat di sini, dan ini mungkin berkaitan dengan bisnis-bisnisan
uang-uangan, investasi, atau hal duniawi ya guys. Kayak misalnya hal duniawi apa ya, contohnya nongkrong yuk di sini yuk, tapi jauh guys, nongkrongnya di kutub utara. Bisa jadi ya. Atau ayo jalan ke sini yuk, ayo ke sini, ayo begini yuk, begitu. Dan Dana datang ke sini full of plan ya guys, ada rencana di sini, tapi entah kenapa aku ngerasa dia ini nggak yakin dengan rencananya. Dia ini sedang nggak yakin, dia merencanakan sesuatu, dia nggak yakin dengan rencananya dan melibatkan kamu. Taurus, Virgo, Capricorn, halo. Apa kabar kamu? Kamu yang paling banyak kepo sama Libra aku lihat di 1 minggu ke depan. Yang penting kamu ketahui guys, Libra ini tidak yakin dengan rencananya dan dia mau mengajak kamu atau melibatkan kamu. Itu yang paling perlu kamu ketahui. Apakah dia jahat, Ray? Tidak. Knight of Pentacles bukan kartu yang jahat, tapi memang orangnya nggak yakin aja begitu guys. Nah, not that stable begitu ya. Entah kenapa aku melihat ini seperti kayak menyembunyikan sesuatu, karena Pentacles ini ada di belakang ya, kayak disembunyikan begitu, tapi bukan niat jahat ya. Jadi kalau kamu memang ready gitu, kamu mau terlibat dengan ajakan si Libra ini, pastikan kamu siap terlibat lebih jauh guys, karena Libranya not ready gitu ya. Kemungkinan besar Libranya banyak bingungnya dengan plannya ini gitu. Kamu siap support beliau misalnya, oke lah. Tapi yang jelas dia nggak ada niat jahat aku lihat di sini. Tapi penawaran ini it's like more to please accompany me, tolong dong temenin aku gitu. Tapi kesannya seolah-olah kayak yakin mau ini nggak gitu, padahal sebenarnya tolong dong temenin aku, kayak begitu ya, dampingin aku dong. Dan aku rasa kalau kamu qualified dalam mendampingi Libra ini, which is I don't think so. Taurus dan Libra. Tapi kalau Virgo, Capricorn mungkin iya begitu. Maka kalian berdua bisa menyelesaikan bersama-sama planning ini ya. Kalian bisa saling support untuk menjalani rencana ini. Oke, kita teruskan untuk air sign yang kedua, ada Geminul. Silakan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. For kolektif yang lagi kepo sama Gemini. Halo Gemini, ada yang kepo sama kamu, bolehkah? Boleh. Kok kayaknya Sagittarius ya? Ngapain kamu sama Gemini Sagittarius? Ada urusan apa? Oke, this is the devil guys. Capricorn yang paling banyak kepo sama Gemini. Oke tuh Gemini dan Capricorn. Oke ya, kayaknya sih. Nggak tau lah, kalian tanya astrolog lah, aku bukan astrolog ya. Aku hanya membaca-baca tentang astrologi dan sometimes aku mengingat beberapa hal begitu tentang kecocokan elemen dan star atau zodiak ya. Gemini-nya sedang terikat pada sesuatu guys, terjebak pada sesuatu, candu pada sesuatu. Mungkin kamu Capricorn gak bisa melupakan kamu, kepikiran sama kamu terus atas kestabilanmu di mana Gemini-nya ini selalu bimbang gitu ya. Tiba-tiba ketemu sama Capricorn yang solid banget gitu, rasanya kayak ketemu dewa ini guys. Setahu aku ya, makanya aku bilang Capricorn sama Gemini mah bagus ya. Jadi Gemini itu yang selalu ke kiri kanan gak jelas. Capricorn itu selalu tahu yang dia mau apa, itu bakalan cocok banget guys sebenarnya. Dan addicted to you, something like that. Beberapa di antara kalian, terutama jika Capricorn ya yang sedang kepo ini, Gemini-nya addicted to you, jadi kayak candu banget sama kamu. Atau in general ada hal yang bikin si Gemini ini merasa tidak berdaya. Because devil is not a good card guys ya. Terlepas apapun zodiak yang melekat padanya, devil itu bukan kartu yang bagus. Ketika kita sudah candu pada sesuatu, itu udah nggak bagus guys. Itu seperti memasukkan kita ke dalam jebakan. Dan aku rasa si Gemini ini sedang terjebak mengenai hal yang membuat dia tuh kayak tidak berdaya, dan itu nggak bagus, toxic ya. Oke. Kita segera teruskan untuk air sign yang terakhir, ada Aquarius guys. Silahkan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Kalau Pandel Magtika, kalau Pandar Angels, kalau Pandar Spirit, kalau Pandar reading for kolektif yang lagi kepo sama Aquarius. Halo Aquarius, ada yang kepo sama kamu, boleh tah? Aquarius. Iya ini dia guys. The Strange, Leo yang banyak kepo sama Aquarius. Banyak banget ya major arcana guys. Untuk orang yang kepo-kepo, kalian mengkepoi orang yang sedang diperhatikan baik-baik oleh universe atau dalam masa pengawasan intens oleh universe. The Strange ini adalah kartu kekuatan ya guys. Berarti Aquariusnya lagi nggak baik-baik saja gitu. Dan kemudian mungkin merasa lemah, mungkin merasa kayak nggak berdaya, nggak mampu untuk melanjutkan sesuatu. Still doing something, but it's like oh my god, I'm gonna give up right now. Udah nggak sanggup lagi gua gitu. No, tapi The Strange datang, Aquariusnya akan bangkit,
lanjut. Itulah yang membuat 11 bintang lainnya suka kayak iri gitu. Dari mana si Aquarius ini bisa mampu bertahan untuk menghadapi hal yang sekeras itu di dunia ini begitu, because the strength is coming. Ini gak usah kayak bingung-bingung. Karena memang Aquarius itu kan tough ya guys, dia tuh pantang menyerah sebenarnya dan fokus pada targetnya atau tujuannya. Ada yang sedang dia kerjakan, menjelang menyerah, tapi kemudian the strength datang, it's like saved by the bell, bantuan datang dan Aquariusnya akan keep on moving, lanjutkan melakukannya. Ya kayak taming you. Kalau kamu adalah Leo, dia tuh berusaha untuk tetap kuat untuk bisa menaklukkanmu, bukan menaklukkan, menjinakkan. Nakluk dan jinak itu beda ya guys. Karena Leo itu selalu identik dengan perempuan yang mengelus kepala singa dan kemudian tangannya dimasukin ke mulut singanya. Itu artinya I can handle you well. I can handle you well. You just see, kayak begitu. Dan dalam menaklukkan, Aquarius ini hampir menyerah dan kemudian akan bilang no. There's no way on hell I will give up on you. Aku bisa menaklukkanmu, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Ingat guys, sekali lagi aku ralat bukan menaklukkan tapi menjinakkan. Ya, itu dua hal yang berbeda. Oke. Berakhir sudah untuk air sign guys. Kita segera teruskan ke elemen berikutnya. Water sign, elemen air. Ganti supir. Elemen air dimulai yang pertama dari Cancerian dulu ya. Silakan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Call upon the Almighty, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Cancer yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Nah, halo Cancerian. Queen of Cups, this is Cancerian energy. I love you, I love you. L is all the way you look at me. Ini Cancer punya perasaan ke kamu, sayang sama kamu, kayak merasa bertanggung jawab untuk bisa menyenangkan kamu, mempedulikan kamu, memperhatikan kamu. Ya, this is nurturing figure guys, mother figure, loving, caring. Bisa jadi dia memang sedang jatuh cinta. Cancer, Scorpio, Pisces sesama water sign aku lihat di sini. Yang pasti katanya rasa ini besar dan dalam. Seluas samudra sedalam lautan. Seluas angkasa sedalam lautan, kayak begitu deh guys. Cihi. Oke. Kita teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Silahkan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for me. Kolektif yang lagi kepo sama Scorpio, halo Scorpio. Ada yang kepo sama kamu, kasih tahu nggak Scorpio? Iya. Sesama water sign, Cancer, Scorpio, Pisces juga yang lagi kepo sama Scorpio. Scorpionya menjauh dari kamu guys, atau meninggalkan situasi tertentu, memutuskan untuk menjauhi sesuatu. Dan bukan karena dia nggak suka ya guys, because there's nothing left for them. Tidak ada lagi yang tersisa untuk mereka di situ menurut mereka, karena ini minor arcana. Jadi ini keputusan pribadi Scorpio, tidak karena dipaksa siapapun. Jadi kayak menyerah, kayak meninggalkan sesuatu, tidak berjuang lagi, tidak melakukan sesuatu lagi, something like that. Sedih ini ya guys, tapi tidak diumbar-umbar, tidak dibilang sama orang-orang. Kepergiannya ini bikin dia sedih. Kayak ada yang tidak peduli sama dia, tidak menghargai dia, dan kemudian dia berhenti mempedulikan dan menghargai orang tersebut. Kayak begitu guys. Dan perginya dalam keadaan sedih. Tapi mau gak mau harus begitu, karena begitulah caranya dia untuk menghargai dirinya. Mungkin kamu Cancer. Oke, kita teruskan ke water sign yang terakhir ya guys. Ada Bapak Ibu Pisces. Silakan kamu fokuskan wajah Bapak Ibu Pisces yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan nama mereka di dalam hatimu. Halo. Come on the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. The Star, Aquarius.
Yang banyak kepo sama Pisces. Uh. Nggak jadi. The Star ini adalah siapa tadi dapat The Star ya? Aries kalau nggak salah. Aries nggak sih? Kalau nggak salah mah benar, kalian cek deh, lupa ya. Yang jelas The Star ini kayak keluar dari sebuah permasalahan dan kemudian menemukan solusi atas sebuah permasalahan, atau ada solusi yang datang tidak disukai oleh Piscesnya, tapi Piscesnya mau nggak mau harus terima, dan Piscesnya terima kok. Piscesnya terima karena King of Cups ada di bawah ya. Kayak belajar menyukai. Biasanya kalau ini datang dalam bentuk solusi guys, yang datangnya dari universe, manusia nggak suka. But that's the only solution atas sebuah permasalahan, dan belajar untuk menyukainya kayak begitu. Artinya kan kalau udah belajar untuk menyukainya berarti diterima toh. Oke. Jadi The Star ini sebenarnya kartu yang bagus karena kayak akan membawa Pisces ini ke higher position. Ada posisi yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, tapi caranya tidak disukai Pisces. Tapi Pisces akan menerimanya dan belajar untuk menyukainya katanya. Kayak lempeng gitu guys, anteng banget, enak banget, orangnya itu kayak manutan begitu. Tapi nggak bodoh ya, manut dan nggak bodoh. Kenapa? Karena The Star ini Major Arcana. Orang yang mengikuti Major Arcana itu bukan orang bodoh guys, orang yang patuh, oke? Orang yang obedience, oke? Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk edisi kali ini guys. Segitu aja cukup, jangan banyak-banyak, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan Kepo 1 menit minggu depan. Thank you very much guys, dadah.